Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Satu, Arjari Valdi Wisnuwardana nomor absen 4. saya Nusi Koma nomor absen 30. Saya Rizky Dewa Oktaviani nomor absen 33. Saya Rahana Alfia nomor absen 32. Di sini kami akan mempresentasikan tentang negara Rusia. Luas negara Rusia mempunyai luas hampir 1/8 dari luas bumi, yaitu sekitar 17,1 km. Untuk letak astronomis negara Rusia yaitu 41 derajat lintang utara sampai 82 derajat lintang utara dan 19 derajat bujur barat sampai 169 derajat bujur barat. Negara Rusia memiliki batas-batas wilayah. Berikut adalah bagian utara Samudra Arktik, di bagian barat Finlandia, Ukraina, Belarusia. Di bagian selatan daratan Cina dan Mongolia, di bagian timur Samudra Pasifik. Dan Korea Utara dan bagian barat daya Georgia, Azerbaijan, dan Laut Kaspia. Negara Rusia memiliki beberapa gunung, di antaranya adalah Gunung Elbrus. Gunung Elbrus memiliki ketinggian kurang lebih 5.642 meter di atas permukaan laut. Gunung Elbrus menjadi puncak paling tinggi di Rusia dan di antara pegunungan Kaukasus. Yang kedua adalah Manarga, dikenal sebagai gunung paling indah di antara gunung lainnya. Yang ketiga adalah Daktau, dikenal sebagai gunung curam, adalah gunung tertinggi kedua di Kaukasus. Negara Rusia memiliki beberapa pegunungan, di antaranya adalah Pegunungan Ural. Pegunungan Ural disebut dengan Pegunungan Ripen dan merupakan barisan rantai pegunungan yang menjalar ke bagian utara dan bagian selatan melewati bagian barat Rusia. Yang kedua adalah Beluga. Beluga adalah puncak tertinggi di Pegunungan Altai, Siberia. Negara Rusia juga memiliki danau, yaitu Danau Baikal. Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia. Danau ini memiliki pesona tersendiri karena danau ini adalah danau yang membeku. Yang kedua adalah Danau Galuboye. Danau ini disebut Serikel, yang berarti danau busuk. Danau ini merupakan danau yang paling dalam dan paling indah. Beberapa suku yang ada di Rusia. 1. Suku Even. Suku Even atau dikenal juga dengan Evenki disebut sebagai salah satu suku asli Rusia Utara. Mereka hidup di Yakutia dan identik dengan budaya nomaden bersama para rusa kutub. Suku ini tinggal di wilayah luar utara lingkar Arktik. Karena tempat tinggal mereka mengalami musim dingin, hampir setiap saat pekerjaan orang kebanyakan berburu rusa atau serigala untuk dijual atau dijadikan bahan pangan. Kusak, Rusia. Suku ini tinggal di pedalaman utara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Suku inilah yang menemukan Alaska dan Siberia dan melindungi Rusia sehingga menerima hak istimewa atas dedikasi militernya. Mereka merupakan perpaduan antara Rusia dan Slavia Timur. Identik dengan mata hitam, rambut gelap, dan berbicara dalam bahasa Rusia. Pemerintahan memanfaatkan keberadaan kaum kuasa untuk memperluas wilayah orang-orang kosong, mempengaruhi untuk menjadi seorang perwira, suka berpetualang, dan royal. 3. Suku Buryat. Suku Buryat adalah etnis Mongol terbesar yang ada di Siberia, tepatnya di dalam wilayah Buryatia, Federasi Rusia. Suku Buryan adalah penunggang yang hebat dan mereka juga pandai memanah. Mereka berbicara dengan aksen Mongol dan memiliki jumlah penduduk sekitar 500 orang. 4. Suku Tatar. Mereka tinggal di pertemuan Sungai Volga dan Sungai Kazanka, sekitar 18 km di timur Moskow. Penduduknya memeluk agama Islam sejak abad ke-10. Orang suku ini dikenal sebagai pandai besi dan memperjualbelikan komoditas bulu binatang. 5. Bangsa Slavia. Bangsa Slavia tidak diketahui kapan bangsa Slavia hidup di muka bumi, namun berdasarkan bukti arkeologi, bangsa Slavia sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi. Mereka identik dengan mata hitam, rambut hitam, dan postur sedang. Jumlah penduduk di Rusia pada tahun 2022 sebesar 146.084.052 jiwa. Rusia juga memiliki salah satu populasi tertua di dunia dengan rata-rata 40,3 tahun. Angka pertumbuhan penduduk.
Populasi dari sensus tahun 2021 naik sebanyak 147 jiwa, 182.123 jiwa. Tingkat pertumbuhan turun sebanyak 0,39 di tahun 2020. Angka kelahiran turun 9,8 kelahiran per 1000 penduduk di tahun 2020. Sedangkan kematian mengalami penurunan netral sebanyak 14,6. Kematian di tahun 2020, penduduk berdasarkan usia yang di bawah 18 tahun sebanyak 23,21%. Sedangkan penduduk yang berusia 18 sampai 44 tahun 34,73%. Penduduk yang berusia 45 sampai 64 tahun sebanyak 26,55%. Penduduk yang berusia 65 sampai lebih sebanyak 15,6%. Mata pencaharian di Rusia diantaranya sebagai 1. Petani sebanyak 9,7%. 2. Industri 27,8%. 3. Jasa sebanyak 62,5%. Dan yang terakhir, pengangguran 5,4%. Kondisi sosial budaya. 1. Kebudayaan. Kebudayaan rakyat Rusia antara pakaian tradisional etnik Rusia ialah kaftan, kosovorodka, dan usanka untuk lelaki, dan kokosnik untuk wanita, dengan lapid dan valenki sebagai kasut. Pakaian kosak dari Rusia Selatan pula merangkumi burka dan papaha yang dikongsi bersama kaum-kaum Kaukus Utara. Alat-alat musik etnis Rusia adalah gusli, balalaika, zelaika, dan garmuska. Lagu-lagu rakyat Rusia dan juga lagu-lagu patriotik Soviet menjadi bahan utama persembahan koir Tentara Merah yang terkenal. 2. Peninggalan. A. Saint Petersburg. Ini adalah salah satu situs UNESCO yang berpenghuni terbesar. B. Kisipogos. Ini adalah berasal dari abad ke-17 dengan daya tarik utama gereja Transfigurasi dan gereja Syafaat yang keseluruhannya dibangun dari kayu. C. Lapangan Merah di Moskow. Ini adalah salah satu titik nol ibu kota Rusia, sebuah katedral ortodoks yang ikonik dan makam pemimpin Bolshevik yang ditemukan di bekas alun-alun pasar. D. Monumen bersejarah Novgorod. Novgorod adalah satu-satunya kota besar Rusia kuno yang tidak tersentuh oleh invasi Tatar dan merupakan kota terbaik di pemukiman abad pertengahan Rusia. E. Biara Solovetsky adalah salah satu contoh terbaik arsitektur ortodoks di Rusia, instrumentasi kayu dan batu yang sangat indah. Biara ini disebut dengan brutal dan kekerasan selama perpecahan gereja Rusia pada abad 17 dan kemudian pada abad 20 diubah menjadi kamp penjara. Pendidikan. Berikut adalah tingkatan pendidikan di Rusia yang mesti kalian ketahui. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah dimulai dengan playground yang diikuti oleh anak usia 1-3 tahun. Sedangkan taman kanak-kanak atau TK untuk usia 3-6 tahun. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh negara. Pendidikan dasar di Rusia memiliki fakta menarik di mana berlangsung selama 9 tahun. Dengan 2 tingkatan, yaitu 4 tahun sekolah dasar dan 5 tahun sekolah menengah utama. Pendidikan lengkap sekunder dan kejuruan setelah menyelenggarakan dasar para siswa memiliki dan pilihan melanjutkan ke jenjang pendidikan atau kejuruan. Pada pendidikan lengkap sekunder, siswa harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu, siswa dibenarkan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi di usia dapat diikuti oleh
lulusan dari pendidikan lengkap sekunder ataupun lulusan dari kejuruan. Industri. Produk yang diekspor oleh Rusia ke dunia dengan nilai tertinggi sepanjang 2021 adalah 1. Minyak mentah, 2. Minyak bumi olahan, 3. Batu bara, 4. Emas, 5. Besi dan baja, 6. Gas minyak bumi, 7. Platinum, 8. Gandum, 9. Aluminium, dan 10. Kayu gergajian. Ekspor dan impor. Produk yang diekspor Rusia ke dunia. Ekspor dan impor. Produk yang diekspor oleh Rusia ke dunia dengan nilai tertinggi sepanjang 2021 adalah 1. Minyak mentah, 2. Minyak bumi olahan, 3. Batu bara, 4. Emas, 5. Besi dan baja, 6. Gas minyak bumi, 7. Platinum, 8. Gandum, 9. Aluminium, dan 10. Kayu gergajian. Impor. Barang yang Rusia impor diantaranya 1. Gandum dan biji-bijian. Negara ini sekarang pengimpor utama gandum dan gandum hitam, serta salah satu pengimpor utama. Rusia menghabiskan 343,9 juta dolar AS atau 4,65 triliun rupiah untuk impor produk pertanian. Yang kedua, minyak, gas, dan bensin. Alasannya, impor ini utamanya adalah harga dan keuntungan logistik. Jika lebih murah membeli bensin dari Belarus, jadi lebih beli di sana. Sama halnya dengan minyak, impor ini tidak hanya membantu memperkuat hubungan dengan negara tetangga, tetapi juga lebih rasional secara ekonomi, ujar sang pakar. Yang ketiga, permesinan. Rusia lebih dikenal dengan mengekspor mobil, peralatan, dan tipe-tipe mesin lainnya dibanding mengimpor. Namun, faktanya tahun lalu tipe-tipe barang ini merupakan yang paling banyak diimpor negara. Hampir semua mesin yang diimpor berasal dari produsen Eropa. Tidak hanya mobil baru, kapal pesiar, dan peralatan rumah tangga. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.